Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra dengan NIM 21091116105. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Technopreneurship. Jadi pada pembahasan kali ini di sini saya akan membahas pengertian Technopreneurship, tujuan Technopreneurship, implementasi Technopreneurship, penjelasan bakar duit pada startup, pengertian marketing mix, pengertian business plan, penjelasan kerangka business plan, dan kesimpulan dari pembahasan tersebut. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan untuk pengertian dari Technopreneurship. Jadi, Technopreneurship ini adalah gabungan dari kata teknologi dan entrepreneurship yang digabungkan antara wirausaha dengan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung dan sebagai dasar dari usaha itu sendiri, baik dalam proses, sistem, pihak yang terlibat maupun produk yang dihasilkan. Nah, tujuan Technopreneurship ini untuk menciptakan produk atau layanan teknologi yang inovatif dan bernilai tinggi, memanfaatkan keunggulan teknologi untuk menghasilkan keuntungan bisnis, dan memberikan kontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi. Kemudian, di sini ada pengimplementasian Technopreneurship pada bidang sistem informasi. Jadi, di sini ada pengembang aplikasi mobile. Jadi, Technopreneurship ini bisa menggunakan pengembang aplikasi mobile untuk mengembangkan aplikasi yang ada pada handphone. Kemudian untuk contoh kedua ada e-commerce. Jadi e-commerce ini adalah platform yang menggunakan teknologi canggih untuk meningkatkan pengamanan belanja secara online. Misalnya integrasi kecerdasan buatan untuk mendominasikan produk yang sesuai dengan preferensi pengguna, sistem pembayaran yang aman, atau fitur personalisasi yang lebih baik. Kemudian contoh kedua ada e-learning. Technopreneur dapat mengembangkan platform e-learning yang interaktif dan adaptif, misalnya pada platform yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk memberikan konten pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu. Kemudian ada penjelasan bakar duit pada startup. Jadi dalam startup, bakar duit ini berarti menghabiskan uang dengan cepat dan besar pada awalnya untuk tumbuh dengan cepat agar bisnis bisa berkembang dengan pesat, seperti dalam membuat produk baru, memasarkan dengan kuat, menambah tim, dan mencari lebih banyak pelanggan. Namun perlu ada dana tambahan dan pengeluaran harus seimbang dengan pendapatan agar bisnis tetap berjalan. Nah, contoh dari bakar duit ini ada digunakan untuk ekspansi pasar. Nah, ini dapat mengakibatkan ekspansi ke negara-negara baru untuk membuka cabang atau kantor regional atau memasuki pasar yang berbeda dengan produk yang telah ada. Kemudian ada pemasaran intensif. Startup mungkin menghabiskan banyak uang untuk kampanye pemasaran yang agresif seperti iklan digital, influencer, marketing, atau promosi media sosial. Kemudian infrastruktur dan teknologi. Bakar duit pada infrastruktur dan teknologi bertujuan untuk meningkatkan kinerja operasional, skalabilitas, dan keamanan data. Kemudian di sini ada pengertian marketing mix. Jadi marketing mix ini adalah kerangka konseptual yang digunakan dalam strategi pemasaran untuk menggabungkan berbagai elemen pemasaran yang saling terkait. Ini terdiri dari 4 komponen utama, yaitu dikenal sebagai 4P. Pemasaran yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Keempat elemen ini saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pemasaran yang diinginkan. Nah, untuk tujuan marketing mix ada di sini saya menjelaskan ada 3, yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran merek. Nah, salah satu tujuan dari marketing mix ini adalah meningkatkan kesadaran merek di kalangan konsumen. Dengan menggunakan elemen promosi, dengan bijaksana perusahaan dapat menyampaikan pesan yang konsisten dan menarik kepada target pasar, sehingga mereka meningkatkan kesadaran mereka. Meningkatkan penjualan dan pendapatan. Marketing mix ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan perusahaan melalui strategi harga yang tepat. Perusahaan dapat menentukan harga kompetitif dan menarik bagi konsumen, sehingga mendorong pembelian. Selain itu, dengan mengembangkan produk yang berkualitas dan mengikuti kebutuhan pelanggan, perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan. Kemudian, untuk mencapai keunggulan kompetitif,
yaitu marketing mix membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dengan mengidentifikasikan dan menonjolkan elemen unik yang membedakan produk atau jasa mereka dari pesaing. Dalam pengembangan produk, perusahaan dapat menghadirkan fitur, kualitas, atau inovasi yang menarik bagi pelanggan sehingga menciptakan keunggulan yang sulit ditiru oleh pesaing. Kemudian di sini ada contoh implementasi dari marketing mix. Nah, contohnya di sini saya menggunakan contoh dari produk elektronik. Yang pertama ada komponen produk. Perusahaan elektronik mengembangkan produk-produk inovatif dengan fitur-fitur canggih, performa yang handal, dan desain yang menarik. Mereka memastikan produk mereka memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta memberikan nilai tambah yang membedakan produk mereka dari pesaing. Lalu yang kedua ada harga. Perusahaan menetapkan harga yang kompetitif dengan mempertimbangkan biaya produksi, permintaan pasar, dan penetapan harga pesaing. Mereka juga dapat menggunakan strategi harga seperti diskon, penawaran, bundle, atau harga skimming. Harga skimming ini dimaksudkan mengenakan harga tinggi untuk produk baru yang inovatif. Kemudian yang ketiga ada tempat. Nah, perusahaan menjual produk mereka melalui berbagai saluran distribusi seperti toko retail, toko online, atau melalui media distribusi. Mereka memastikan produk tersedia di tempat-tempat yang mudah diakses oleh pelanggan target mereka. Kemudian ada promosi. Perusahaan melakukan promosi melalui iklan televisi, digital, dan media cetak, serta melibatkan selebriti atau influencer untuk merekomendasikan produk mereka. Mereka juga mengadakan acara peluncuran produk, mengirimkan sampel produk kepada reviewer, dan menyediakan materi promosi yang menarik untuk meningkatkan kesadaran dan minat pelanggan. Kemudian ada business plan. Business plan adalah sebuah dokumen tertulis yang menjelaskan rencana perusahaan atau pengusaha untuk memanfaatkan peluang usaha, keunggulan bersaing suatu usaha, serta menjelaskan berbagai langkah yang akan dilakukan seperti pemasaran, permodalan, operasional, dan perorganisasian sumber daya manusia untuk menjadikan peluang usaha tersebut menjadi suatu bentuk usaha yang nyata. Kemudian ada kerangka business plan, yaitu di sini ada 4 kerangka, yaitu keuangan, konsep bisnis, operasional, dan marketing. Untuk bagian keuangan, mencakup proyeksi keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Ini juga mencakup analisis investasi, penilaian risiko keuangan, rencana pendanaan, dan strategi pengelolaan keuangan perusahaan. Kemudian ada konsep bisnis, menjelaskan ide inti bisnis, model bisnis yang diusulkan dengan nilai tambah yang ditawarkan kepada pelanggan dan keunggulan kompetitif perusahaan. Ini juga mencakup analisis pasar, target pasar, profil pelanggan, dan strategi pemasaran. Kemudian ada bagian operasional, menjelaskan bagaimana perusahaan akan menjalankan kegiatan sehari-hari. Ini mencakup perencanaan operasional, rantai pasokan, produksi, persediaan manajemen kualitas, dan infrastruktur teknologi yang diperlukan. Kemudian bagian pemasaran, menjelaskan strategi pemasaran yang akan digunakan perusahaan untuk mencapai target pasar dan mencapai target penjualan. Ini termasuk segmentasi pasar, posisi merek, strategi promosi, distribusi, dan penelitian pasar. Juga mencakup analisis pesaing, analisis SWOT, dan rencana pengembangan produk. Kemudian ada manfaat dari business plan itu sendiri. Jadi manfaat ini ada manfaat business plan yang memberikan arah strategis, menarik investasi, pengambilan keputusan yang informasional, pengelolaan risiko, pengukuran kinerja, memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. Lalu ada membantu dalam perencanaan strategis, mengidentifikasikan peluang dan tantangan, mendapatkan pendanaan, mengarahkan pengambilan keputusan, meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan, mengkomunikasikan visi bisnis, mendorong pertumbuhan dan pengembangan, mengukur keberhasilan bisnis. Lalu di sini ada kesimpulan dari apa yang saya dapat dari mata kuliah Technopreneurship selama 1 semester ini. Jadi Technopreneurship ini adalah penggabungan kreativitas, inovasi, dan keahlian teknologi dalam bisnis. Nah, tujuannya adalah menghasilkan produk atau layanan yang bernilai tinggi dan juga memperluas pasar, memberikan kontribusi positif pada kemajuan sosial dan ekonomi. Nah, dalam Technopreneurship ini, teknologi menjadi alat penting untuk mencapai kesuksesan bisnis dan menciptakan dampak positif. Para teknopreneur ditantang untuk berpikir di luar batas, mengambil resiko, dan mengambil inisiatif dalam pemanfaatan peluang di era digital. Jadi mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.